Nih, gua record. Coba share screen. Oh. Ups. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Chat Haidar ingin eh, melakukan record, ingin menjelaskan mengenai algoritma BM dan KMP dalam penerapan ChatGPT sederhana. Oke, untuk eh, pertama, jika ada pertanyaan dari user berupa tambahkan pertanyaan atau hapus pertanyaan di awal, maka itu akan masuk ke dalam if dan else if yang ada di bawah itu. Bisa dilihat bahwa nanti ketika sudah tervalidasi regex tambahkan pertanyaan maupun hapus pertanyaan, maka algoritma BM akan dipakai untuk mencari list pertanyaan yang ada di dalam database, dan ketika list list pertanyaan tersebut ada yang sesuai, jawaban akan di replace. Oke, lanjut ke algoritma BM untuk mencari pertanyaannya. Nah, untuk algoritma BM sendiri itu membutuhkan bad symbol table dan good suffix table. Nah, fungsi making table di situ digunakan untuk mencari atau membuat bad symbol table dan good suffix table berdasarkan pattern yang telah diberikan. Nah, akan dilakukan perbandingan antara bad symbol table dengan good suffix table. Nah, bad symbol table-nya ini yang telah dilakukan kalkulasi sebelumnya terlebih dahulu. Jadi bad symbol table yang dikurang dengan karakter yang telah match ditemukan akan dilakukan kalkulasi. Nah, itu akan ditentukan max, akan dibandingkan dengan good suffix table, dicari maksimal dari nilai kedua value tersebut. Jika sudah ditemukan, maka itu akan dijadikan eh, pergeseran sesuai dengan max dari kedua value tersebut. Bisa lanjut ke KMP. Oke, selanjutnya KMP untuk konsepnya masih sama. Pertama itu dicari melalui regex bagian mana. Nah, habis itu kalau misalnya bukan bagian dari sini, dia itu masuk ke algoritma KMP-nya. Algoritma KMP ini lumayan lebih sederhana. Dia itu cuman ngebandingin sesuai dengan algoritma KMP-nya. Misalnya teksnya lebih panjang. Nah, kalau misalnya teksnya panjang itu lebih memungkinkan dia untuk masuk ke diterima oleh algoritma KMP-nya. Soalnya pengecekannya itu kan berdasarkan string matching secara traversal gitu. Jadi kalau misalnya ditemuin pattern yang sesuai sama teks di bagian tertentu, nanti dia bakalan terima. Nah, oke, itu untuk algoritma. Untuk front end-nya ini udah di deploy di website ini, ada di laporan. Tinggal diklik aja linknya. Nah, misalnya ini user diminta untuk login karena historinya itu nempelnya ke akun. Jadi akun user itu dia punya beberapa atribut ya, salah satunya chat sama message-nya. Jadi kalau misalnya kita login di sini, ini itu dia bakalan nyimpen chatnya itu di akun itu. Nah, ini kebetulan chatnya kosong, mungkin akunnya baru dibuat. Nah, misalnya untuk pertanyaannya di sini juga ada contohnya. Di sini ada tanggal, ada operasi matematika. Contoh pertanyaan, misalnya kita pertanyaannya ini. Nah, dia itu nerima pertanyaan itu lalu dipanggil backend untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, ini juga memungkinkan untuk multi pertanyaan.
dipisah dengan tanda tanya. Misalnya tadi ada operasi matematika, terus ada tanggal juga. Nah, jawaban itu bakalan ada tiga. Yang pertama ngejawab pertanyaan yang pertama, yang kedua ngejawab pertanyaan yang kedua, yang ketiga menjawab pertanyaan yang ketiga. Nah, di sini ada fitur new chat, di sini ada algoritma yang mau dipakai, mau BM atau KMP, di sini ada clear conversation untuk menghapus semuanya. Ini kalau new chat berarti eh, membuat pertanyaan baru. Jadi, tiga gitu, tambah tiga. Nah, di sini pertanyaannya ke save karena dia terkait sama akunnya. Nah, mungkin itu saja untuk demonstrasi sederhana ini. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.